Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, penyakit masyarakat yang bernama judi dalam segala model dan bentuknya benar-benar menjadi momok yang menakutkan. Di Indonesia, perjudian khususnya judi online atau biasa disingkat judol telah banyak memakan korban harta dan korban jiwa. Gara-gara judi, harta yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik menjadi ludes tak tersisa. Perputaran judi online sejak tahun 2023 hingga kuartal pertama 2024 telah menyedot uang masyarakat sebesar 427 triliun. Bayangkan, uang sebanyak itu menguap untuk perbuatan dosa, perbuatan sia-sia tanpa ada manfaatnya sedikit pun. Jika ada yang berpikir dan berangan-angan bahwa dia bisa menjadi kaya tanpa usaha, menjadi kaya tanpa banting tulang, peras keringat, cukup dengan bermain judi, maka dia orang yang tertipu. Dia jatuh pada sikap tulul amal atau panjang angan-angan. Inilah penyakit yang sangat membahayakan, tidak saja bagi diri si pemain, tapi bagi orang-orang terdekatnya. Ikhwan fillah dimanapun berada, ada beberapa dampak buruk dari permainan judi yang telah kita ketahui dan kita sampaikan kepada masyarakat luas, supaya mereka yang terlanjur bermain menjadi sadar dan mereka yang tidak bermain menjadikannya sebagai kewaspadaan sehingga tidak sampai terjerumus. Yang pertama, permainan judi adalah permainan setan yang kotor, yang berbau busuk lagi menjijikkan. Hal ini sudah sangat jelas tertera dalam Al-Quran yang pasti kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Fitrah setiap manusia yang sehat akal dan fisiknya menyukai keindahan dan menjauhi semua hal yang buruk dan menjijikkan. Dalam hal ini, judi adalah perbuatan keji, kotor, bukan sembarang kotoran. Namun, ia adalah kotoran setan yang dihias seolah menjanjikan keindahan, kenyamanan, dan kekayaan. Bagaimana mungkin kita lebih percaya kepada janji setan daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa perjudian itu sesuatu yang menjijikkan, maka harus dijauhi dan ditinggalkan. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang kedua, perbuatan judi bisa merusak persaudaraan dan menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara sesama manusia. Fakta-fakta berikut membuktikan dampak kedua ini. Di sebuah kabupaten di Jawa Timur, banyak kasus gugatan perceraian yang dilayangkan oleh pihak istri karena pihak suami kecanduan judi. Uang yang seharusnya digunakan untuk nafkah sehari-hari, untuk biaya sekolah anak-anak, untuk makanan yang layak bagi keluarga, dihabiskan untuk bermain judi. Suami kalah judi, terjerat utang. Ketika suami kabur entah kemana, pihak keluarga yang dipusingkan oleh tagihan utang dari pihak pemberi utang. Fakta berikutnya, karena permainan judi, seseorang bisa nekat melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri dan merampok. Tidak jarang korbannya justru dari pihak keluarga dekatnya sendiri, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah
Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya yang berusia 80 tahun untuk mendapatkan perhiasan sang bunda demi bisa bermain judi online serta membeli narkoba jenis sabu-sabu. Maha benar Allah dengan firman-Nya, "Innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adwata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalat fahal antum tahun." Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Ikhwan fillah dimanapun berada, dampak judi yang ketiga adalah membuat seseorang lalai dari banyak hal yang bermanfaat dan baik baginya untuk kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhirat, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 91 di atas tadi. Karena judi seorang lalai mengerjakan sholat 5 waktu, karena judi seseorang lalai dari zikrullah. Na'udzubillah. Orang yang telah masuk dalam lingkaran setan bernama perjudian tidak akan merasa puas terhadap apa yang telah ia peroleh. Dikala menang, ia ingin terus memasang taruhan dengan harapan bisa menambah keuntungan. Selanjutnya, ia selalu terpancing memasang taruhan yang lebih besar untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar pula. Setelah itu, ia akan ketergantungan dan sulit lepas dari lingkaran perjudian. Di saat kalah, malah justru membuatnya penasaran dan juga sama, terus memasang taruhan. Padahal menang dan kalah semuanya telah diatur oleh si bandar. Dialah yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Konsekuensi dari dampak ketiga menyebabkan seseorang malas mengerjakan ibadah dan hatinya merasa jenuh dari mengingat Allah, memicu seseorang menjadi pemalas dan pemarah. Ikhwan fillah dimanapun berada, mengingat dampak dahsyat yang ditimbulkan dari permainan judi, maka harus ada kerjasama antara semua elemen. Tokoh masyarakat, tokoh agama bersama pemerintah harus bersinergi dalam memberantas dan memerangi perjudian sampai ke akar-akarnya. Selain itu, kepada saudara-saudara kita yang masih berada di lingkaran judi, sadarilah bahwa judi itu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini dan melanggar agama. Mari bertobat, memperbaiki diri dengan amal soleh, dan hindari pergaulan dengan berjudi. Berusahalah untuk istiqomah menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan semua itu, insya Allah, usaha yang halal akan mendatangkan berkah dalam rizki. Demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.